diubahkan, disempurnakan. Yang tadinya sakit-sakit, tidak lagi sakit. Yang tadinya tiada kaki naik kursi roda, terus ada kaki, boleh berjalan sudah, sempurna. Yang tadinya tua keriput-keriput, guna tongkat, tidak keriput lagi, terus jadi mudah kembali. Yang tadinya giginya jongang sampai malu nak senyum, tidak lagi jongang. Yang tadinya badannya pendek, terus tinggi yang sempurna. Yang tadinya kurus sampai nampak tulang, tidak kurus lagi. Kita semua akan diubahkan. Tidak ada lagi sakit, penderitaan, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita semua akan diubahkan, bersama-sama diangkat, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tapi kemana mereka pergi? Kemana mereka akan pergi? Mari dengar. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah satu janji Yesus ketika dia naik ke surga. Jadi pertanyaannya di awal yang tadi, yaitu di mana mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Jawabannya di surga. Di surgalah nanti orang-orang benar bersama Yesus memerintah selama berapa tadi? Selama 1000 tahun lamanya. Kita pulang di sana, saudara-saudari. Kita menikmati keindahan di tempat negara sendiri pun sudah senang luar biasa. Apatah lagi ini suatu tempat yang jauh lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Edmin sangat rindu ke sana. Edmin percaya saudara-saudari juga merindukan hal ini. Amin. Baik, orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup. Kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekarang, bagaimana pula kelompok yang ketiga? Orang jahat yang sudah mati. Sebentar tadi kita sudah dengar di Wahyu 20 ayat 5. Orang jahat yang sudah mati, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Jadi tidak terjadi apa-apa pun terhadap mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Mereka tetap mati di dalam kubur, tetap tertidur sampai nanti habis masa 1000 tahun itu. Sekarang bagaimana pula dengan kelompok yang keempat, orang yang jahat yang masih hidup? Di tahap ini Edmin merasa ngeri, saudara-saudari. Mau memohon kepada Tuhan bahwa saya tidak mau berada di kelompok ini, karena suasananya sangat mengerikan. Mari kita dengar bersama-sama apa yang terjadi kepada mereka yang jahat masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pembalasan ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sangat berbeza orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Sangat berbeza. Orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus, pembalasan ini menjadi bahagian mereka. Mari kita coba lihat ke dalam diri kita. Apakah selama ini kita benar-benar sungguh mau mengenal Tuhan kita? Tetapi bukan hanya sebatas hanya mengenal. Firman Tuhan juga mengatakan, apakah kita mentaati setiap Injil Yesus?
Biarkanlah ini menjadi renungan kita pada saat ini. Apa jangan-jangan selama ini kita separuh hati? Apabila firman menyuruh untuk mentaati setiap Injil Yesus, tetapi kita katakan, nanti dulu Tuhan. Apakah begitu? Sudah mengenal Tuhan tapi belum mentaati. Biarlah saat ini, saudara-saudari, kita sudah diingatkan oleh firman, mengenal Tuhan dan mentaati Injil Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita, agar kita boleh berkomitmen mulai saat ini.